Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini gue lagi ada di kebunbelakang.co, yaitu tempat kopi di area belakang mungkin, bareng sama yang punya. Tolong dikenalkan. Halo, nama gue Bima. Jadi gue di sini sekaligus penyeduh kopinya. Wow. Yang punya sekaligus penyeduh kopi. Emang nggak bisa hire yang lain gitu? Yang punya aja, nggak usah nyeduh. Kayak enak sambil nyeduh deh. Jalanin bisnis sendiri kayak lebih enak. Oh, jadi lebih nikmat gitu ya, Betul. lebih syahdu menjalankannya ya. Nah, lu ini punya lu sendiri atau gimana? Untuk sekarang ini bisnis keluarga, tapi untuk sekarang juga masih gue kerja sama sekarang. Nih, bareng sama Papa Roti. Papa Roti. Dia jualan roti berarti ya? Salah satu ya signaturnya dia roti. Dia tuh jadi pakai ubi ungu gitu dia. Ubi Ungu. Oh. Base untuk tepungnya itu pakai ubi ungu dia. Unik ya? Mama rotinya ada nggak? Kayaknya belum punya deh dia. Kenapa namanya kebun belakang? Kenapa namanya kebun belakang? Awalnya tuh jadi kayak hampir semuanya tuh tanaman tadinya di sini. Konsepnya maunya kebun. Oke. Gua tadinya di sini tembok-tembok banyak tanaman hidroliknya. Oh. Hidrolik ya namanya ya? Hidroponik, Pak. Oh, hidroponik. Iya. Sorry. Kalau hidrolik nanti. Tanaman hidrolik ya. Jadi banyak tanaman hidroponik. Iya, tapi nggak tadinya. kelihatan sekarang ya. Udah. Ya sesuai berjalannya waktu berubah lah konsep. Kita nggak bisa gitu aja. Bosan orang. Kebun belakang. Ini di belakang area rumah lo atau gimana maksudnya? Sebenarnya ini tadinya di samping area samping rumah. Samping di belakang rumah? ini. Oh. Samping rumah. Soalnya kalau lu datang ke sini ini nggak kayak belakang, ini depannya jalan raya langsung. Kenapa nggak namanya kebun depan gitu? Kebun samping? Kebun samping. Ntar jadi sampingan terus ya. Tapi kalau belakang ntar dibelakangin terus lagi. Waduh. Masa dibelakangin terus? Nah, ini bisnis lu pertama atau keberapa nih? Bisa dibilang pertama. Pertama langsung terjun ke kopi. Awalnya tuh gue di Bali kayak masih iseng-iseng gitu, kayak gue buka angkringan kecil-kecilan di gerobak gitu. Terus Berarti juga yang ini kedua dong, yang Iya pertama sih. kan angkringan di Bali. Jadi lu di Bali cuma jadi tukang angkringan nih? karena corona. Tadinya gue di hotel, keluarga juga. Wah. Jadi karena corona. Hotel tuh keluarganya punya hotel di Bali, yang mau ke Bali silahkan. Kali aja dapat diskon 100%. Waduh, Mana ada? gratis dong. Dan terus lu bikin angkringan di sana. Gue bikin angkringan itu di Tengku Umar tepatnya. Jadi gue bikin iseng-iseng kan, ada ya karena di sana jarang nasi uduk, gue coba masukin nasi uduk segala macem, terus plus kopinya juga, kopi aren lah kecil-kecilan. Nasi uduk Nasi uduk di Bali. di Bali. Oke. Dan semua rata-rata yang datang tuh ya udah anak rantau semua. Iya, jarang ya Pak ya nasi uduk di Bali. Dan itu malam, nasi uduk malam di Bali. Harusnya rame ya. Harusnya rame. Emang rame sih. Alhamdulillah. Emang rame. Alhamdulillah. Tapi pasti karena apa nih? Apa tuh? Karena corona. Karena corona lagi, balik lagi. Semuanya karena corona. Aduh, corona lu disalahin mulu ya. Dan habis itu end di situ udahan. Udahan. Kira gua balik lagi Ke di Jakarta, Jakarta. Tangerang sih ini, Tangerang. Tangerang. Terus langsung buka. Bukan masih perbatasan ya? Kembangan Enggak, ini. lu ini apa? Jakarta? Jakarta Barat, Kembangan. Masuknya Jakarta Masih Barat? Jakarta Barat, Joglo. Oh. Gua kira Perbatasan. Iya, perbatasan ya. Masih anak Jakarta dia. Jakbar dong. Jakbar. Anak Jakbar. Gaul. Nah, terus lu buka di sini, Gua buka di sini 2021. diracunin siapa? Biasanya yang Bener sih, masih diracunin. muda-muda itu bikin usaha kopi diracunin sama orang lain. Betul. Betul lagi. Betul. Memang betul. Jadi waktu itu planningnya tuh dari 2020. Bukanya jadinya tuh 2021 Februari awal. Corona masih menyerang banget itu. Masih menyerang. Masih berurusan juga sana sini. Iyalah, ya Ya. 2021 Satpol PP lagi pada nutup-nutupin. Nutupin segala macam kan, jatah sana sini. Jatah ya? Jatah. Itu Kan semua- jatahnya ke ya.
Nggak enak, ntar kita dipidanain lagi pencemaran nama baik ini. Kayak ke oknum lah ya. Oknum. Jadi nggak semuanya, ada oknum-oknum dari pejabat ya bilangnya. Itu pejabat kan, pemangku jabatan dia. Di negara lagi. Emang negara kita Konoha. Sebenarnya juga kita juga sih yang bandel. Bayar mereka biar kita bisa buka. Oh iya, lu jadi bayar buat buka. Tetap bisa buka. Padahal suruh tutup. Padahal sudah tutup. Ya, bandel-bandel sejam 2 jam lah. Ya, dua-duanya bandel lah ya. Biar aman, dua-duanya bandel. Jangan tepi jurang terus, Pak. Nah, tuh lu buka, diracunin orang. Terus yang ngeracunin kemana ini? Yang ngeracunin ini tuh tadinya kerjasama sama gua. Oke. Mungkin karena ya beda visi misi, ada crash sedikit lah. Kurang lebih 6 bulan selesai. Jadi gua take over semua gitu. Lu take over semuanya. Emang kerjasamanya pertamanya gimana? Kerjasamanya itu awalnya jadi dia yang ngebangun, gue yang punya tanah. Keluarga gue yang punya tanah. Duit modal semua dari dia? Dari dia. Oke. Terus bagi hasil? Bagi hasil. Jadi kan di awal bulan tuh 1 sampai 3-4 bulan pertama kan pengejaran balik modal kan buat ngejar itunya. Jadi kayak ya dia 80 atau dia 70, gue yang 30 untuk ngejar balik modal dulu. Biasanya balik modal sampai 2 tahun, 3 tahun, ini 3 bulan loh dia ngejar balik modal. Keren juga. Alhamdulillah. Dapat balik. 3 bulan? Kurang lebih 3 bulan. Keren. Gila, ini ratusan juta ini ngebangun dari tanah kosong. Balik modal 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Kalau emang balik modal, kan harusnya itu cuan banget ya. Cuan banget. Dia menjalankannya dengan bagus dong, berarti harusnya kalau balik modal 3 bulan. Bagus, emang bagus banget untuk dia planning bisnisnya bagus. Target marketingnya bagus, segala macam dia bagus banget. Tapi untuk partner bisnis nggak bagus. Wah. Oh, gimana tuh? Makan sendiri atau gimana tuh maksudnya? Waduh. Rahasia dapur. Case close. Jadi intinya dia nggak bisa jadi partner bisnis. Nah, habis itu lu ambil alih dah tuh. Ambil alih. Lu jalanin sendiri. Atau sama yang Papa Roti? Nggak, jadi yang Papa Roti itu baru masuk kurang lebih setahun. Jadi Papa Roti setelah dia ya? Setelah dia. Nah, setelah dia 3 bulan, habis itu lu sendirian? Sendirian. Habis itu lu baru bareng sama Papa Roti? Baru, ya setahun kemudian baru bareng sama Papa Roti. Nggak kapok ya kerjasama? Ya belajar sih, lihat-lihat orang dulu jadinya. Masih muda banget men, padahal ya. Dan gue ngeliat di sini tempat luas banget untuk seseorang yang masih seumuran lo. Udah gokil sih jalanin bisnis kayak gini, apalagi event-event ya. Next ada event apa di sini? Wah, tanggal 20 nih nanti. 20 Agustus ini? Tanggal 20 Agustus nanti. Ya lumayan deh gesternya. Salah satunya opener kita tuh ada showcase-nya, ada Ketendok. Mungkin juga yang lain bisa datang lagi. Iya. Ada spesial guest star. Siapa tahu mereka nggak bisa itu spesial guest star. Oh, spesial guest star nggak boleh lah ya. Yang jelas di sini gigs mulu nih. Gigs mulu. Tiap minggu, tiap bulan. Hampir. Gue 2 minggu kemarin nih full acara gigs tuh. Tiap hari Minggu. Lu open gigs juga sih, open mic gitu buat gigs di sini. Iya, gue juga open. Tuh dengar yang nonton. Kalau band ada yang mau regis bisa. Teman-teman yang lagi nonton, ada temennya lagi atau lu sendiri yang punya band, silakan aja langsung hubungin ke sini, open mic di sini. Jadi lu bisa manggung-manggung ya. Boleh. Dulu tuh kalau nyari panggungan susah, kalau sekarang orang nyari panggungan pengennya dibayar. Iya betul. Maunya dibayar. Kalau nge-gigs dulu yang penting kita ada tempat buat nge-gigs. Rossi gua dulu Radi Dalu. Fatmawati. Ada kendala nggak sih lu dalam jalanin bisnis ini? Banyak, pasti banyak. Bisa di-sharing kali ya buat teman-teman yang pelaku usaha juga. Kalau buat ini sih lebih ke lihat kayak dari kos lu juga, pemakaian lu segala macam lah, itu udah standarnya kan, SOP-nya juga harus jalan. Terus kalau menurut gua sih muka lu tuh harus lebih bersih daripada dalam lu. Itu kadang menarik loh buat orang luar ngeliat kayak lu rapi banget nih muka lu nih. Ya dia kan juga belum ngeliat dalamnya tuh. Yang penting lu pandai aja dulu rapi, dia pasti mampir kok.
Tampilannya. Tampilannya. Oke, tampilannya harus terlihat rapi walaupun dalamnya mungkin berantakan. Mungkin berantakan. Dalamnya itu maksudnya apa nih? Entah itu kebersihan di bagian area lain lah. Oh, manajemen Manajemen itu internal, juga. Ya, bisa jadi. Terus apa lagi nih? banyak sih kalau gue sebutin. Nggak apa-apa. Kayaknya juga lebih pinter deh lu. Ya, kan yang kita pengen tahu ya, gue pengen tahu dan teman-teman pengen tahu kan adalah pengalaman lu, Pak. Sebagai bisnis ownernya si kebunbelakang.co nih. Ini sih poin pertama kayak relasi sih penting banget tuh. Itu penting banget. Relasi, satu. Niat lu, Niat. tujuan. Yang ketiga mungkin lu harus bisa tetap sama sih. Maksudnya kayak niat apa nggak berubah-berubah lah. Maksudnya kayak lu konsisten dengan usaha lu konsisten dengan tujuan lu konsisten dengan apa ya, kayak daily lu lah kayak gimana, nggak yang terus-terusan ada peluang dikit ambil, selesain dulu yang ada. Kan biasa kan dikit-dikit lihat peluang, wah boleh tuh, yang samping udah lupa. Konsisten, niat lu, tujuan lu, jangan tergoda dengan hal lain. Oke. Tapi kadang peluang kecil itu bisa menguntungkan banget sih. Jadi kadang dilema. Iya. Dan sekarang lu sering kayak gitu? Sering kayak gitu. Ada yang udah lu ambil? Belum sih, untungnya belum. Soalnya gue takut berantakan. Iya, banyak yang bilang rapihin rumah dulu baru bikin rumah tetangga. Bikin yang lain. Bikin yang lain. Mungkin toko kah, kebun. Ini kemarin gue sempet kesini kan, lu bilang tuh ada sesuatu yang di tempat lain ya, bisnis lu juga, kayak foto box ya. Iya. Itu gimana tuh? Itu jadi kayak naro gitu sih, kayak foto booth kecil gitu, naro di bandara gitu sih. Foto booth naro di bandara? Kecil-kecilan gitu doang. Kayak ya udah muat 3-4 orang, kecil gitu, stand kecil. Susah loh masuk ke bandara. Balik lagi poin lu yang tadi ya, Relasi. Privilege relasi. Tanahnya tanah Keluarga. Tanah keluarga. Tanah keluarga. Tanah keluarga. Dikelola sama dia. Enak ya orang-orang yang punya privilege ya. Tapi semua orang punya privilege, percaya nggak? Punya privilege masing-masing. Walaupun dia nggak punya uang, dia masih punya privilege. Dia masih pasti punya siapapun itu. Karena sehat itu privilege ya. Itu dia. Pilihan lu juga itu privilege lu. Pilihan lu mau kayak gimana juga itu pilihan lu kan. Asik. Dan sekarang nih udah berjalan selama 2 tahun lebih. Kurang lebih 2 tahun lebih. Nah, 2021 Februari sampai sekarang 2023 bulan Agustus, 2 tahun lebih. Kedepannya lu mau bawa kemana tempat ini? Itu pertanyaan yang berat sih buat gua. Itu pertanyaan yang berat buat gua. Harus bisa dijawab dong. Ya mungkin entah gua, ya ada 2 pikiran sih, entah gua berhenti dari F&B atau gue tetap lanjutin dan gue coba buat berkembang di sini. Di tempat lain. Nggak ada yang di sininya. Di sininya kan nanti kan berkembang dengan sendirinya, siapa tahu. Di F&B atau berkembang di tempat lain. Ini di sininya kemana ini? Ada 2 jawaban dari dia saat bilang kedepannya mau dibawa kemana. Yang satu berhenti F&B, yang kedua berkembang di tempat lain. Gue kan perjelas nih. Jadi yang kebunkopi.co-nya gimana? Berkembang di tempat lain maksudnya tuh kayak gue tetap di F&B, tapi mungkin nggak di tempat kopi lagi. Maksudnya nggak buka kopi lagi atau ya mungkin. Tapi ininya kemana? Tetap di sini, tetap ada. Jadi kedepannya itu ini biarkan jalan terusnya lo ngembangin yang lain. Yang lain. Kenapa ngembangin yang lain? Kenapa nggak ini aja dibikin cabang 100 cabang gitu? Gue sedikit tertarik dengan dunia peralkoholan sih. Bar ya? Bar. Coffee and bar.
Jadi biasa nih, pengen bikin bar burger dog coffee shop. Betul, biar kayak orang-orang dong. Iya, kayak orang-orang. Cuannya banyak dari situ ya. Banyak banget gue ngeliatnya. Yang tertarik silahkan ngobrol sama dia, kali aja nyambung. Kalau gua jujur nggak nyambung kayaknya. Kita di dunia perkopian aja terus. Nah, kan lo nyeduh di sini, as a barista. Belajar nyeduhnya di mana, Pak? Gue pertama kali belajar nyeduh itu pertama iseng-iseng tuh di Sebatas Kopi. Sebatas Kopi. Di Puribeta. Di Puribeta, betul. Gue iseng-iseng di sana. Setelah itu gue nyoba lagi iseng di daerah Ciledug gitu, tempat tongkrong gitu, ya sharing-sharing kopi gitu, belajar juga. Barulah gue buka ini. Itu salah satu guru gue. Mana tuh? Itu? Oh, iya. Barista lu? Oke. Oh, jadi ada barista handal di sini ya? Betul. Lebih cenderung ke barnya atau ke bisnis ya lu? Kalau gue ke bisnis sih gue. Ke bisnis ya. Kalau di kopi dan ke movement kopinya lo ikut terlibatkah atau gimana tuh? Kan banyak komunitas kopi juga di sini ya. Lo ikutan terlibat juga nggak? Biasanya kan kalau bisnis kopi itu kan tempat nongkrong ya, nggak jauh sama komunitas-komunitas. Buat lo gimana tuh? Kalau gue sih sebenarnya bagus ya lu masuk buat ke komunitas kayak gitu, itu juga ada nanti poin plus buat lu, pengetahuan lu segala macam juga pasti berkembang kan, karena lu masuk dunia itu, benar-benar lu masuk ke dunia itu. Tapi kalau gue sih gue enggak, karena emang poin gue tuh nggak terus-terusan kopi kalau pribadi. Betul. Dan tapi komunitas kopi ngebantu nggak sih buat lu di sini? Secara bisnis ya, gue ngeliatnya itu pasti ngebantu banget. Mereka pasti saling support lah. Kayak entah ada yang salah satu anggota buka, anggota lain juga pasti support kan, datang berkunjung, pasti jajan juga, tahu sharing juga kan, ngepromotin segala macem. Itu juga worth it sih menurut gue. Kalau lu masuk dunia kopi kayak gitu. Gue banyak komunitas kopi yang gue ikutin soalnya. Asosiasi kopi, komunitas kopi, dan memang terutama ya di Asosiasi Kopi Indonesia ya yang gua ada di dalamnya itu bagus banget untuk support teman-teman satu sama lain gitu. Kayak supply beans-nya. Nah, itu juga. Lo kalau di sini ngambil beans di siapa? Gue di sini ngambil beans-nya di Mas Ucok. Join Coffee. Oh, Join Coffee. Legendanya Bulungan. Yang putaran adukan ke kanan 7 kali dulu. Awal-awal dia buka, kalau kopi lu mau enak, diaduk 7 kali. 7 kali berapa ya? Lupa gue, pokoknya ada adukannya berapa kali. Ada adukannya, terus juga harus ke arahnya, darahnya. Itu legenda dulu. Gue suka nongkrong di Bulungan ya, ngopinya di sana, di Join. Tapi gue nggak pernah kenal sama orangnya, cuma tahu aja orangnya, sering dengar namanya, dan buat gue ya bagus gitu. Salah satu yang buat naik kopi. Nih, lu kan udah jalanin bisnis ini kan udah bertahun-tahun ya. Di penghujung podcast ini ya, gue pengen lu ngasih suatu insight dari pengalaman lu untuk orang-orang yang baru mulai dan sedang menjalani bisnis kopi ini. Mungkin ada yang bisa lu share gitu. Biarin dia mikir dulu. Coba ya. Pertama, ini si pemilik, si owner mau terjun langsung nggak? Kalau mau terjun langsung, lu cobain dulu. Lu kalibrasi sampai lu masuk UGD. Habis masuk UGD nggak bisa jalanin bisnis ya? Uangnya lari ke sana. Tapi pernah emang pertama kali gue belajar kayak gitu gue. Maksudnya kayak emang karena gue nggak paham, itu juga gue begonya gue pas itu tuh kayak mikirnya mungkin bisa otodidak. Salahnya gue di situ mungkin. Ternyata begitu kesini, ternyata sharing lebih enak.
lu sharing, lu punya temen, lu punya komunitas kopi, sharing menurut gue lebih baik. Untuk lu mau dapetin karakter kopi lu mau kayak gimana, yang sesuai sama karakter lu, yang lu mau. Karena itu kan tempat lu. Jadi lu kayak ngasih unjuk. Kayak nih karakter gue kayak gini di sini. Asik. Suka gue tuh. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Gue pengen buat tempat gue gini. Itu harus pede banget sih. Harus pede banget. Soalnya ini gue buka dari awal tuh karakternya emang gue pilih bold banget. Oh. Karena pertama tes gue di situ, kedua request dari abang gue. Biar berasa. Wow. Dan kesalnya gue kadang ya masih gue inget itu tujuan awal ini dibuka cuman buat apa? Cuman buat dia bisa nongkrong dekat rumah. Dia jalan kaki bisa nyampe rumah. Rumahnya di belakang. Tujuan awalnya itu. Banyak yang tujuannya kayak gitu. Iya. Ada yang tujuannya gue pengen buka coffee shop cuman buat jadi tempat kerja gue. Sekaligus bisa ngopi, kopinya enak. Kopi enak, santai kan. Gue mau ngapain aja terserah gue, tempat gue. Tempat-tempat gue. Gue punya pantry ya itu coffee shop. Oke, thank you banget bro udah mau sharing-sharing ngobrol-ngobrol bareng sama gue dan semoga kebun belakang tetap ada terus ya. Amin. Sampai nanti besar dan lu ke depan punya bisnis lain lah. Amin, itu amin. Besar juga semuanya. Amin. Kita doain bersama dan kita doain juga buat teman-teman yang lagi ngejalanin usaha kopi, baik itu dari hulu sampai hilir dan jalankan usaha yang lain. Semoga sukses semuanya. Amin. Dan segitu aja dari gue Kemal dan Gue Bima. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share jika video ini bermanfaat. Bye.